Apakah nggak ada judul berita di Jawa Tengah? Satuan Tempur TNI dikerahkan untuk penyekatan pemudik di Jawa Tengah. Satuan Tempur, saudara. Satuan Tempur, please. Dengarkan baik-baik. Satuan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari FNN, Forum News Network. Saudara, saya pagi ini, sudah berita kemarin ya, 2 hari lalu malahan, dapat ya, baca dari biasa grup WA, saya lupa dari yang mana, terlalu banyak. Ini ada berita yang membuat saya benar-benar miris. Saya susah memahami alur pikir pembuat kebijakan seperti ini. Lihat ini, pasukan pemburu pemudik disebar, polisi kejar di jalur tikus hingga rumah tujuan. Ngeri nggak? Saya bacain ya. Polresta Bogor baru saja meluncurkan Satgas Kewaspadaan Pemudik. Peluncuran dilakukan di halaman parkir Lotte Mart, Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar, Kota Bogor pagi tadi. Kapolresta Bogor, Kombes Polisi Susetyo Purnomo Condro, mengatakan pasukan pemburu pemudik ini bernama Satgas Kewaspadaan Pemudik dan Pendatang. Belasan ribu personel dikerahkan, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, juga kecamatan. Belasan ribu personel dikerahkan mulai tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan. Pemburu mudik ini menyasar masyarakat yang nekat melakukan perjalanan menggunakan jalur-jalur tikus. Jalur tikus itu jalur-jalur alternatif yang kadang-kadang teorinya ya tidak banyak yang tahu. Jalur kecil, berkelok segala macam, makanya sebut jalur tikus. Tapi karena dari mulut ke mulut orang akhirnya banyaknya tahu, dan akhirnya banyak juga yang lewat, walaupun tetap kita sebut sebagai jalur alternatif. Jadi boleh saja mereka lewat jalan tikus dan sebagainya. Kalau sampai ke Bogor, maka Satgas Kewaspadaan akan melakukan penindakan saat sudah sampai rumah-rumah pemudik. Maka Satgas Kewaspadaan Bogor akan melakukan penindakan saat sudah sampai rumah tujuan pemudik. Polresta Bogor, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada Radar Bogor. Susatyo menjelaskan penindakan pemudik ini dilakukan secara terukur dan berjenjang, baik itu evakuasi maupun rapid test, upaya-upaya penyelidikan secara hukum pidana. Baca judulnya saja, coba baca judulnya saja, apa yang Anda pikirkan? Pasukan pemburu pemudik disebar polisi kejar di jalur tikus hingga rumah tujuan. Hingga rumah tujuan, saudara. Jadi di mata para pembuat kebijakan di negeri ini, para penguasa, pemudik itu sudah menjadi semacam ancaman yang sangat serius. Barangkali mungkin lebih serius daripada teroris separatis di UPM sana, yang jelas-jelas sudah membunuh banyak sekali warga, membakar banyak sekali kampung dan pedesaan, dan membunuh TNI Polisi. Bahkan terakhir korbannya adalah Kabinda, Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen IPT Gede Putu Dani atau siapa itu, yang kemarin baru dimakamkan di Taman Makam Pahlawan secara militer. Memburu jalan tikus sampai ke rumah-rumah pemudik tujuan, ke rumah tujuan, dan akan ada pidana. Berita ini kan menjadi pelengkap dari berita sebelumnya yang kita angkat juga, saudara. Bagaimana di Jawa Tengah ya,
Di Jawa Tengah, Anda bisa bayangkan nggak, ada judul berita di Jawa Tengah, Satuan Tempur TNI dikerahkan untuk penyekatan pemudik di Jawa Tengah. Satuan Tempur, saudara, Satuan Tempur, please dengarkan baik-baik, Satuan Tempur TNI dikerahkan untuk penyekatan pemudik di Jawa Tengah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih kalian begitu sibuk, tanda kutip, memusuhi rakyat sendiri? Mudik itu kan cuma sekedar silaturahmi, bos. Mereka ingin ketemu orang tuanya, ingin ketemu keluarganya, ingin ketemu karib-karib kerabatnya setelah sekian tahun merantau, bersilaturahim. Kenapa ketemu keluarga, saudara, orang tua dilarang begitu rupa dengan ancaman pidana sampai satuan tempur, sampai polisi, jalan tikus, sampai rumah tujuan? Sementara kalian justru izinkan masyarakat bertemu dengan gajah, kucing, anjing, babi di Ragunan, di kebun binatang maksud saya. Kudanil, jerapah, buaya. Kalian izinkan? Boleh. Bersilaturahmi dengan keluarga, tidak boleh. Ketemu dengan binatang-binatang pameran di kebun binatang boleh. Ya Allah, sampai satuan tempur, saudara, dikejar sampai rumah tujuan, saudara, diancam dengan pidana, saudara. Ini rakyatmu sendiri, bos. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itukah yang kalian lakukan kepada para imigran dari India yang mengalami bencana tsunami COVID ketika datang ke Indonesia? Itukah yang kalian lakukan, wahai para penguasa, kepada orang asing? Itukah yang kalian lakukan kepada TKA Cina dari Wuhan, yang justru kalian buka lagi penerbangannya? Ini kalian buka lagi penerbangan, saudara, dari Wuhan. Wuhan itu adalah tempat asalnya COVID beredar. Jangan salah, Wuhan itu tempat asalnya COVID beredar. Wah, penerbangan Jakarta Wuhan dibuka lagi Rabu 28 April 2021. Aneh gitu loh. Bagaimana cara penguasa kita berpikir? Aneh. Kepada orang asing diberi karpet merah, disembah-sembah, ayo datang, please come in my country, please invest. Kepada rakyat yang dikejar-kejar, satuan tempur TNI dilibatkan, dikejar ke jalan-jalan tikus sampai rumah tujuan. Astagfirullahaladzim. Ini negeri sedang apa? Sedang bagaimana? Astagfirullahaladzim. Ini sanksi mudik ya. Kalau sanksi mudik 24 April sampai 7 Mei disuruh putar balik. Ini kumparan yang bikinnya. Kalau mereka mudik 8 Mei sampai 31 Mei disuruh putar balik dan denda 100 juta atau penjara 1 tahun. Bos, mau ketemu bapak, ibu, emak, mbok deh, mbok si mbok, mau sungkem, cium tangan mereka, menumpahkan kerinduan, memohon ampunan, maaf dari mereka, kalian denda 100 juta, kalian ancam dengan pidana 1 tahun, sementara orang-orang asing kalian beri karpet merah untuk please come in my country to invest. Ya Allah, ya Allah, apa yang terjadi dengan negeri ini? Kenapa kalian tidak pernah bertanya kepada rakyat ketika kalian ingin membuat keputusan, kebijakan, peraturan, dan sebagainya? Kenapa kalian hanya berpikir dengan isi kepala kalian yang sama sekali tidak nyambung dengan kebutuhan dan kemauan rakyat? Padahal gaji kalian dibayar oleh uang rakyat. Fasilitas kalian dibayar oleh uang rakyat. Baju, seragam, segala macam kalian dibayar oleh uang rakyat. Untuk tentara dan polisi, pistol, senjata, peluru kalian dibayar, dibeli dengan uang rakyat, dengan pajak rakyat. Jangan lupa, saudara. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kita memahami sampai sebegitu rupanya penguasa menjadikan rakyatnya sebagai musuh yang harus diawasi betul-betul. Kalau alasannya COVID, astagfirullahaladzim. COVID itu, aduh, saya mau ngomong apa lagi, susah betul menjelaskannya. Kenapa? Untuk mencegah penyebaran COVID maksud saya. Kenapa tebang pilih? Ini di Tempo yang bicara bukan orang awam, bukan orang pinggir jalan,
Bukan orang yang nggak ngerti apa-apa, tapi para ahli epidemiolog. Para epidemiolog. 2 epidemiolog di sidang Rizik Syihab, kerumunan Jokowi di Maumere langgar prokes. Aduh, Tempo. Dari sidang Habib Rizik kemarin ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Haryadi Wibisono dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Panji Fortuna dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kedua saksi epidemiolog dari Jaksa Agung, kedua saksi epidemiolog dari pihak jaksa penuntut umum itu kemudian mendapat pertanyaan dari pihak Rizik Syihab mengenai kerumunan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat di Maumere NTT. Sebelum menanyakan hal itu, pihak kuasa hukum mempertontonkan kepada keduanya video Jokowi saat dikerumuni oleh warga Maumere dan pernah viral di media sosial. Keduanya kemudian sepakat menjawab ada pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan itu. Kedua ahli epidemiologi itu, satu ketua umum perhimpunannya, satu dosen Padjadjaran, sepakat mengatakan bahwa ada pelanggaran prokes dalam kerumunan Jokowi itu. Kalau memang kita menegakkan peraturan secara fair, menegakkan peraturan secara adil, equality before the law, semua warga negara setara di depan hukum, please dong, please proses juga dong kerumunan Jokowi, please. Kata mereka apa? Prokes yang tidak terpenuhi dari kerumunan itu seperti menjaga jarak dan ada yang tidak memakai masker, ujar Panji Fortuna di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 29 April kemarin, 2 hari yang lalu. Lalu nih ada pertanyaan bagus. Selain video Jokowi, pihak kuasa hukum juga menunjukkan video TikTok yang menampilkan Wali Kota Bogor Bima Arya bernyanyi tanpa menggunakan masker dan menjaga jarak. Rizik Syihab kemudian bertanya kepada keduanya, apakah potensi penularan virus COVID-19 akan semakin kecil untuk pejabat? Ini pertanyaan nyelekit banget, tapi memang harus diajukan. Nyelekit banget. Apakah potensi penularan virus COVID-19 akan semakin kecil untuk pejabat? Kita dengerin. Pasang kuping baik-baik wahai penguasa. Pasang kuping baik-baik wahai para penguasa. Potensinya sama. Virusnya tidak membedakan siapa, kecuali orangnya punya kekebalan tubuh atau tidak. Jadi tidak ada bedanya, ujar Panji. Ini tontonan ketidakadilan, saudara. Kalian berpegang teguh ngotot sok prokes, ketat dengan prokes, lalu sampai memidanakan Habib Rizik, lalu sampai membunuh 6 pengawalnya, memfitnah organisasinya dengan teroris segala macam, memburu rakyat pemudik sampai ke rumah-rumah tujuan, mengancam dengan pasal-pasal pidana, mengerahkan polisi dan pasukan tempur, satuan tempur TNI untuk memburu para pemudik. Tapi pada saat yang sama kalian membuka kembali penerbangan dari Wuhan ke Jakarta. Pada saat yang sama kalian begitu permisif kepada orang-orang India yang sedang mengalami tsunami dahsyat gelombang COVID di negaranya. Kalian kerja untuk siapa, bos? Kalian kerja untuk siapa? Untuk rakyat yang mana? Astagfirullahaladzim. Berhenti. Berhenti menzalimi rakyat sendiri. Berhenti. Pangkat jabatan yang kalian pegang, yang kalian banggakan itu tidak abadi. Sebentar lagi selesai. Jangankan pangkat jabatan, nyawa kalian pun akan selesai. Astagfirullahaladzim. Masa harus diulang-ulang yang kayak begini? Kalian kan orang beragama. Ada perintah dari agama masing-masing untuk berbuat baik.
Ada perintah dari agama masing-masing untuk tidak zalim kepada orang lain, apalagi rakyat yang membayari gaji, fasilitas, kebutuhan semua kalian itu. Dahsyat, betul dahsyat. Ya Allah, negeri apa ini? Astagfirullahaladzim. Sekian dari saya, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.